Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode ketiga dari seri renungan esensi kedewasaan Kristen adalah bertumbuh dalam anugerah, bukan kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat ini dibuka dengan sebuah dorongan agar semua orang-orang percaya menjaga satu sama lain di dalam jemaat. Dan juga mereka yang sedang bertumbuh di dalam kekudusan, di dalam keserupaan dengan Kristus, juga perlu waspada memperhatikan mereka-mereka yang sudah ada di dalam gereja atau jemaat, tetapi ternyata mereka ini belum pernah memberikan diri mereka sepenuhnya untuk percaya kepada Yesus atau dilahirkan kembali. Dengan kata lain, kita perlu menjadi waspada agar tidak ada satu orang pun di dalam komunitas rohani atau di dalam keluarga kita yang menjauh dari kasih karunia. Kata menjauhkan diri atau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan come short adalah seperti orang yang terlambat atau yang ketinggalan dari kawanan atau ketinggalan pesawat, dan mereka ini tertinggal karena tidak menerima Yesus. Jadi ketika hari Tuhan datang, ketika Yesus menjemput gerejanya, karena mereka tidak pernah ditebus, ya mereka tertinggal. Dan akhirnya mereka harus binasa di dalam kekekalan. Mereka tidak punya kesempatan lagi mungkin. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Rasul Yohanes menulis tentang orang-orang seperti ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita perlu memastikan seluruh anggota keluarga kita tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terkecualikan dari berita keselamatan. Kita perlu berdoa agar Roh Kudus menarik mereka mendekat kepada Kristus Yesus dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala kepada orang-orang yang sudah lama kita kenal, kita bangun relasi, tetapi kemudian mereka juga belum pernah mendengar Injil. Tetapi karena kita sudah kenal lama, kita berpikir, aduh ntar nanti mereka tersinggung. Jadi sungkan untuk memberitakan kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin mereka meninggal tanpa pernah mendapat kesempatan untuk mendengar kabar baik satu kali saja. Dan ternyata ada orang yang begitu dekat dengan mereka, yaitu kita, yang harusnya memberitakan. Tetapi karena kesungkanan kita, karena takut ditolak, mungkin takut dia marah, takut dia tersinggung, akhirnya kita merelakan dia terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Ini hal yang begitu menyedihkan, tapi sekaligus peringatan kepada kita untuk memakai segala kesempatan memberitakan kabar keselamatan. Hal yang kedua, kewaspadaan kita adalah untuk memperhatikan agar tidak ada satupun yang bertumbuh menjadi akar pahit atau di dalam kepahitan. Ayat ini sebenarnya diambil penulis Ibrani dari kitab Ulangan 29 ayat 18 sampai 19. Ketika seluruh orang Israel berkumpul di Gunung Ebal dan kemudian mereka harus membuat perjanjian dengan Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menerima kutuk atau berkat bila mereka tidak taat atau bila mereka mentaati sepenuhnya firman Tuhan. Dikatakan, sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh,
Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Frasa akar yang menghasilkan racun atau ipuh mengacu kepada akar yang pahit, menyebutkan untuk umat Tuhan yang menyangka diri mereka itu akan tetap diberkati, menerima kebaikan Tuhan, pada waktu mereka tetap melakukan pemberontakan, kedegilan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berpura-pura memiliki iman kepada Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Mereka adalah orang-orang yang hatinya degil. Lalu kemudian mereka berpikir dengan kedegilan itu mereka pasti tetap akan diselamatkan karena mereka berkumpul di dalam umat Tuhan. Jadi bayangkan kalau sekarang ini mereka berpikir karena mereka tinggal di gereja, menjadi anggota gereja, tetapi hati mereka itu jahat. Hati mereka penuh dengan kebencian, kepahitan, tindakan-tindakan yang berdosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan pemberontakan kepada firman Allah. Lalu mereka berpikir akan diberkati. Bagaimana respon Tuhan terhadap orang-orang seperti ini? Di ayat 20 dikatakan, "Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis di dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit." Wow, mengerikan sekali. Semua perkataan kutuk, Ulangan 28 ayat yang ke-15 seterusnya akan mereka terima. Mengerikan sekali. Perkataan-perkataan kutuk yang mereka sendiri ucapkan. Dan mereka berpikir mereka tidak akan menerimanya. Justru itu yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang menjadi akar pahit di dalam komunitas. Itu ibarat buah salak ya, yang busuk, lalu ada di dalam satu rangkaian buah itu. Maka kita tahu sebentar buah yang lain pasti akan ikut busuk. Demikian dengan orang-orang yang kelihatannya tetap ada di gereja, tetapi hati mereka pahit, kecewa, mungkin dikecewakan atau kecewa terhadap pemimpin, atau mungkin mereka gagal, atau mungkin mereka sebenarnya punya dosa-dosa tersembunyi. Sehingga tanpa sadar, hidup mereka ini menghamirkan, merusak, mencemari kerohanian dari orang-orang yang lain. Orang-orang yang masih hidup sehat secara rohani. Akhirnya, mereka pahit, mereka kecewa, ada yang pisah, ada yang keluar, ada yang menjauh dari kasih karunia Tuhan, dan akhirnya mereka merusak yang lain juga. Marilah kita waspada terhadap segala penyesatan dan kemurtatan rohani. Sejak saya mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 34 tahun yang lalu, kalau saya flashback sekarang, banyak juga mereka yang tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan kumpulan orang percaya, bahkan meninggalkan iman mereka. Tidak mengikut Yesus lagi. Kita harus mewaspadai hal ini. Kita perlu setia, waspada, hingga pada akhirnya. Bukan hanya kita yang selamat, tapi mari kita perhatikan apakah ada anggota keluarga kita yang masih belum mendapatkan keselamatan Yesus Kristus. Atau mungkin apakah ada orang-orang yang kita kenal selama ini yang memerlukan Kristus. Mari kita berdoa supaya mereka juga punya kesempatan. Dan berikutnya, mari kita menjadi waspada terhadap orang-orang yang menyebarkan atau menjadi akar pahit, menyebar racun di dalam persekutuan orang percaya. Untuk benar kita harus tegur, ingatkan, dan kembalikan mereka kepada kebenaran Kristus Yesus. Bapa di surga, aku bersyukur atas anugerah keselamatan Kristus di dalam hidup. Tolonglah aku untuk menjadi setia dan waspada terhadap saudaraku yang mulai menjauh dari anugerah Allah, menjauh dari persekutuan orang percaya. Berikan aku kepekaan untuk mengenali orang yang sedang memberi pengaruh yang buruk kepada orang percaya lainnya, dan menolong mereka Tuhan, agar mereka kembali merangkul kebenaran, bertobat, dan menerima kebenaran yang memerdekakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.